Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan di mana atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang sampai kepada kita semua di minggu ini, cinta pada rumah Bapa. Cinta pada rumah Bapa. Dan natsnya terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ke-14. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia tentunya kita membutuhkan rumah. Selain rumah dapat menjadi tempat tinggal bagi kita manusia, rumah juga merupakan satu kumpulan dari satu keluarga yang terdiri dari ayah, ada juga ibu, dan tentunya ada juga anak di dalamnya. Rumah juga menjadi salah satu kerinduan bagi setiap orang yang jauh dari rumah. Tentunya rumah selalu dirindukan karena di dalam rumah kita mendapatkan kenyamanan, termasuk juga orang-orang yang mengasihi kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana juga dengan rumah Bapa? Rumah Bapa merupakan tempat yang sangat spesial yang sudah disiapkan oleh Bapa kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Sekarang bagaimana kita mengenai rumah Bapa ini? Apakah kita percaya bahwa rumah Bapa ini sudah disediakan untuk kita semua anak-anaknya? Banyak di dalam kehidupan kita menganggap bahwa rumah Bapa ataupun yang disebut ini surga, ini merupakan kesempatan. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah kesempatan. Ya, contohnya seperti ini. Di dalam kehidupan kita merasa bahagia, kita merasa senang, sukacita setiap harinya, itu merupakan rumah Bapa. Itu merupakan surga yang kita kira. Kita menganggap itu adalah surga. Namun, apa yang dijelaskan di nats kita ini menjelaskan kepada kita semua jemaat-jemaat Tuhan bahwa rumah Bapa itu merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kita semua anak-anaknya. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya bahwa rumah Bapa ini bukan tempat, melainkan kesempatan. Seperti apa yang dijelaskan nanti kita mengenai murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang ragu, murid-murid Yesus yang tidak percaya akan apa yang sudah akan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di ayatnya yang kelima, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas menanyakan hal tersebut kepada Yesus Kristus ketika Yesus ingin meninggalkan murid-muridnya. Namun Yesus menjawab bahwa "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui Aku." Di sini Yesus Kristus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus pergi untuk menyiapkan suatu tempat yang istimewa atau disebut surga tadi untuk kita semua anak-anaknya. Setelah tempat itu disiapkan oleh Yesus Kristus, maka kita akan dipanggil untuk bisa masuk dan mengikuti Yesus Kristus agar dapat menempati rumah Bapa. Untuk itu, apa yang menjadi pembelajaran di dalam nats kita ini? Di dalam nats kita ini menegaskan kepada kita semua bahwa jangan takut. Karena Yesus ini berjanji untuk
menjadi jalan untuk menuju rumah Bapa. Namun ternyata murid-murid Yesus saja tidak percaya. Padahal Yesus sudah dari dulu menjadi pengikut-pengikut dari murid-muridnya. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Telah sekian lama aku bersamamu kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa." Ya, Yesus Kristus ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus itu jalan satu-satunya untuk menuju Bapa. Ketika kita mau untuk mengikut Yesus, di situ kita sudah menuju rumah Bapa yang sudah disiapkan kepada kita semua. Ternyata di dalam nats kita ini menjelaskan kepada kita semua bahwa sorga ataupun rumah Bapa merupakan satu tempat yang sudah disediakan bagi orang percaya, tempat yang sudah disediakan bagi anak-anaknya yang sudah mau untuk mengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan jalan satu-satunya untuk kita dapat sampai di rumah Bapa. Bukan salah satunya. Kalau salah satunya berarti masih ada jalan lain untuk kita dapat sampai ke dalam ataupun masuk ke dalam rumah Bapa. Banyak juga yang mempercaya seperti itu. Banyak yang mengira ketika kita berbuat baik, ketika kita selalu memberi, kita selalu menolong orang lain, maka itu tentunya kita akan masuk surga. Tidak. Jalan satu-satunya adalah mengikut Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti ketika kita berbuat baik semasa kehidupan kita, kita sudah termasuk dapat masuk ke dalam keselamatan ataupun rumah Bapa. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Jadi, anggapan-anggapan yang mengatakan kepada kita ketika kita sudah berbuat baik, maka kita akan selamat. Ketika kita suka memberi, maka kita akan diselamatkan. Itu semua bukan seakan-akan kita sudah selamat dari dosa-dosa kita. Tetapi itu merupakan perbuatan ataupun rasa anugerah-anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita melakukan kebaikan itu merupakan anugerah dari Tuhan, bukan merupakan sesuatu jalan untuk menuju keselamatan. Tetapi yang menuju keselamatan itu adalah hanya Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin memposisikan diri kita dan ingin berjalan untuk menuju rumah Bapa, mari kita mempercayai Yesus Kristus. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, segala perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita serahkan kepada Dia. Ketika kita sakit, kita akan mencari Yesus Kristus, bukan mencari dukun. Ketika kita lemah, baik dalam perekonomian, di dalam kehidupan, maka kita akan berusaha keras, berdoa kepada Yesus Kristus, agar Yesus Kristus memberi jalan kepada kita untuk dapat sampai di rumah Bapa. Untuk itu, rumah Bapa ada, rumah Bapa sudah disiapkan untuk kita semua anak-anaknya. Dan sekarang tugas kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mari mempercayai Yesus Kristus, mengandalkan semua permasalahan kita kepada Yesus Kristus, agar kita dapat berjalan untuk menuju rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita semua. Kiranya firman yang disampaikan kepada semua bisa dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.